bedanya apa dengan peraturan? Kalau peraturan itu yang membentuk adalah sekolah, guru. Tapi kalau sekarang kesepakatan kelas yang membentuk adalah kita semua, jadi Pak Eko dan kalian. Sekarang Pak Eko ingin kalian membayangkan. Kalian bayangkan, kalian inginkan. Kira-kira kalian tuh menginginkan kelas yang bagaimana toh? Dunia impian atau impian kelas. Kalian itu kelas yang bagaimana toh? Yang kalian inginkan? Kalian itu ingin kelas yang misalkan kelas impian ya, kelas yang impian yang ingin kalian capai, yang membuat kalian nyaman dalam belajar. Kalian ingin kelas seperti apa? Misalkan saya ingin kelas yang tertib, saya ingin kelas yang bersih, saya ingin kelas yang tenang, tidak ada teman saya yang terlambat, tidak ada yang ramai. Kalian tulis dalam kertas ini, ditulis ya, kalian bisa menulis sebuah peraturan, boleh ditulis. Saya ingin kelas ini tidak ada yang terlambat, boleh ditulis di sini ya, masing-masing dapat ya. Ya, ditulis, waktunya 5 menit. Jadi nggak sama kan? Ya, ini dapat. Ditulis kelas impian kalian itu seperti apa toh? Nanti kita buat kesepakatan. Sebelum nanti ya, ditulis saja namanya. Masing-masing anak mendapat satu. Masing-masing anak mendapat satu. Jadi kamu ngambil satu, dikasihkan ke temannya. Ya, ditulis kelas seperti apa yang kamu inginkan. Satu boleh, 2 boleh. Misalkan saya ingin kelas yang tidak ramai, tulis tidak ramai, tulis. Ya, gak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Ya, silakan tulis dulu. Sudah. Gak usah dikasih nama. Kita buat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya ingin gurunya sabar, boleh silakan. Saya ingin kelas ini, saya ingin duduk dengan siapa, boleh. Nanti kita buat kesepakatan. Kamu ingin kelas yang bagaimana, ditulis. Semua anak, semua orang pasti punya keinginan yang berbeda. Gak mungkin sama dengan temannya. Gak usah contoh nanti dulu. Kalau sudah menulis, tulisan itu kalian tempel di sini. Ditulis, saya ingin kelas yang bagaimana. Atau teman saya tidak ada yang boleh datang terlambat. Ya, boleh. Ya, terserah. Ditulis 1 boleh, 2 juga boleh. Kertasnya kurang masih ada. Kalau sudah ditempel di depan. Ya, yuk, tempelkan. Tempel. Ya. Cabut jubon. Tidak ada sing salah, yo ora enek sing bener gak enek.
tapi sesuai dengan keinginan kalian. Setiap orang punya keinginan masing-masing. Terserah, satu boleh, dua boleh. Boleh, agak rame. Yang tidak jangan agak rame. Saya ingin duduk. Lagi bilang saya ingin duduk lah. Saya duduk lah. Kelas impian itu biasanya sebuah peraturan kan. Bukan duduk dengan siapa enggak. Kelas impian itu kelas yang ingin kamu inginkan, bukan dengan duduk dengan siapa. Itu ya kurang betul. Ya salah ganti. Ya ganti. Ini apa sih itu ya? Apa boleh ada di boleh gambar. Gambar. Gambarnya sudah dan tulis dan tulis aja nggak apa-apa. Yuk kita duduk-duduk. Dari kelas impian ini, ya, di sini dituliskan saya ingin kelas yang bersih. Ini kan saya kelompokkan. Terus di sini saya apa ini? Nah, saya ingin kelasnya yang tidak rame. Ini tulis sabar. Terus saya tidak ingin ada yang bertengkar. Oh ya. Dari kelas yang kalian tulis ini, Pak Eko dapat menginginkan satu, saya ingin kelas yang bersih. Jadi mulai sekarang kalau kalian ingin
kelas kalian bersih, berarti satu, kalian tidak boleh datang terlambat bagi yang weekend. Yang weekend harus datang pagi dan dibersihkan biar kelasnya bersih. Terus kalau itu bersih, kalau saya ini kelasnya tertib. Kalau kelas kita nanti kelas yang tertib, setuju nggak? Yakin ya kita bisa melaksanakan kelas yang tertib ya? Kelas yang tertib artinya mulai sekarang tidak ada siswa yang terlambat. Gurunya juga demikian, Pak Eko juga tidak boleh terlambat. Ya, karena ini kesepakatan kita buat sama-sama. Pak Eko juga harus kelas kalian bersih. Jadi kita harus sama-sama menjaga kebersihan. Mulai sekarang tidak boleh buang sampah sembarangan di kelas. Dia di bawah kira-kira ada nggak kertas yang berceceran? Nggak ada. Loker juga demikian. Dia tidak boleh sekarang. Yang suka datang terlambat, perhatikan mulai sekarang sudah tidak boleh terlambat. Saya ingin guru yang sabar, boleh. Kalau kalian ingin gurunya yang sabar, kalian pun juga harus ada kesepakatannya. Pak Eko tidak akan marah kalau apa? Satu, ya kalian tidak rame. Ini memang kelasnya tidak boleh rame. Ya, tidak boleh rame. Kalau baru kelasnya tertib. Tidak sini. Tidak boleh datang terlambat. Juga demikian. Masuk kelasnya tertib. Ya, sekarang Pak Eko harus sabar. Oke, nggak apa-apa. Pak Eko nggak marah-marah. Tapi syaratnya ya satu. Kalian harus menurut sama gurunya, tidak boleh rame, ya. Saya juga. Kalian harus izin saat ke kamar mandi, saat meminjam barang temannya, harus izin terlebih dahulu. Ya, nggak oleh moro-moro taman ibu imune kaya tanpa izin dulu, karena sudah nggak boleh. Ya, ya, sepakat kira-kira dengan ini? Sepakat nggak? Ada yang keberatan nggak? Ya, yang pertama saya ingin kelas yang bersih. Jadi kita sepakat kelas kita harus bersih. Ya, nggak boleh ada kotoran yang jatuh, nggak boleh. Ya, terus sing piket ya harus piket. Terus saya ingin kelas yang tertib. Berarti kalian harus tertib. Datang harus tidak boleh terlambat. Ya, saya pikir yang ngono 15 menit sebelum pelajaran harus sudah. Terus saya ingin guru yang sabar. Pak Eko akan sabar. Syaratnya kalian juga harus bisa tertib. Ya, ojo rame ae.
Kalau Pak Eko menerangkan, ya kalian juga harus mendengarkan. Terus izin saya ke kamar mandi dan meminjam barang. Ibu izin tadi nanya kamar mandi. Ibu izin meminjam barang temannya harus izin, nggak boleh ngambil sendiri. Karena ini sudah sepakat ya. Kalau sepakat, sebagai rasa kesepakatan kita, kalian maju tanda tangan di sini. Sehingga iso tanda tangan pakai nama. Jadi bukti kalau ini adalah sudah kesepakatan kita. Dimulai dari abjad 1. Ya. Jadi yang bisa tanda tangan nama. Iya. Tanda tangan. Ajib. Gajah Yabe tanda tangan. Indonesia mungkin daripada ternyata. Ya. Nomor 2. Nomor 2. Ya, tanda tangan. Maju bergantian. Gak bisa tanda tangan nama nomor 3. Absen 3. Absen 3. Absen 4. Absen 5. Gantian dari tanda tangan nomor 3. Absen 5. Oh, maju bergantian. Ya, boleh belajar tanda tangan. Waalaikumsalam. Enak ya. Ya, kenal. Waalaikumsalam. Duduk, Nak. Nadia, tadi datang terlambat. Datang jam berapa, Nak? Jam 9. Terus Nadia tahu nggak sekolah itu masuk jam berapa? Jam 7. Kalau sekolah kan masuk jam 7, tapi Nadia tadi datangnya jam setengah 8. Kenapa, Nak, kok bisa terlambat? Oh, kamu lupa. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Betul. Jadi, apakah Nadia setuju prinsip saling menghormati tersebut? Baiklah, apakah Nadia bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, coba bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kalau seandainya kamu lupa menyetel alarm di rumah, apakah kira-kira ada yang akan mengingatkan Nadia? Baik, kapan kira-kira Nadia akan mulai melakukannya? Kapan kira-kira? Ayo, kapan? Kapan kira-kira kamu mulai menyetel alarmnya? Baik, jadi Nadia akan menyetel alarm setelah pulang sekolah dan akan diingatkan mama sama ayahnya Nadia jika Nadia lupa ya.
Terus kira-kira ada lagi nggak yang ingin Nadia lakukan biar tidak terlambat? Ada nggak? Baik, kalau begitu Nadia boleh istirahat ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, tidak apa, lain kali jangan ceroboh lagi ya. Iya, terima kasih ya, lain kali saya tidak akan. Sekarang dikerjakan halaman 4. Oh iya, ini silakan. Sama-sama. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nadia dari SDN Ngapel 1. Saya merasakan senang karena saya tidak dihukum saat terlambat sekolah. Tadinya saya merasakan takut saat dipanggil ke kantor, tetapi ternyata saya diberi nasihat untuk tidak mengulanginya. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Hebat yang saya hormati, sedikit sharing dari materi yang saya dapatkan dari guru penggerak ini mengenai disiplin positif. Pada disiplin positif ini ada 7 hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Sedikit mengulas materi yang disampaikan sebelumnya. Untuk perubahan paradigma, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Seperti yang disampaikan tadi, Dr. William Glasser merupakan seorang guru atau pendidik. Dia juga sebagai seorang psikiater. Pada ilusi kontrol ini ada 4. Yang pertama, ilusi kontrol, guru mengontrol murid. Pada dasarnya seperti yang dijelaskan oleh Bu Ati tadi, seorang murid itu tidak bisa kita kontrol.
tapi seorang murid memberikan dirinya untuk bisa dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pada seksi ini, penguatan positif itu penguatan yang bersifat positif. Kita memberikan hal yang bersifat positif seperti penghargaan atau apa, agar anak itu bisa atau mau melakukan apa yang kita perintahkan. Hal itu juga sebenarnya sebuah ilusi, karena pada dasarnya siswa sendiri itu tidak bisa dikontrol. Tapi kalau kita memberikan penghargaan, misalkan memberikan rewards, kalau kamu mau melakukan ini, kamu akan saya beri mungkin rewardnya berupa uang atau apa, sehingga anak itu memberikan kontrolnya ke kita. Dia mau untuk dikontrol. Begitu juga sebaliknya. Ilusi yang selanjutnya adalah ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada ilusi ini, kalau yang kedua tadi ilusi positif, yang ketiga adalah ilusi yang negatif dengan memberikan kritik, memberikan mungkin memarahi dan sebagainya, itu yang bersifat negatif. Sedangkan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki kontrol. Pada hal ini kita orang dewasa, kita sebagai seorang guru merasa bahwa kita itu lebih mengetahui bagaimana yang baik dan bagaimana yang buruk untuk siswa. Padahal hal ini salah, sebab perkembangan zaman tentu akan berbeda dari waktu ke waktu. Mungkin dulu baik untuk kita, tetapi untuk sekarang kurang baik pada siswa kita. Sedikit mengulas mengenai disiplin positif. Kata disiplin biasanya orang cenderung tidak nyaman dengan kata disiplin tersebut, karena disiplin lebih kaitannya dengan pengekangan, penghukuman dan sebagainya, sehingga membuat orang tidak nyaman. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kata disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijaksanaan dan nilai-nilai motivasi. Di sini ada nilai kebijaksanaan universal. Pada nilai kebijaksanaan universal itu adalah nilai-nilai yang kebaikan, dimanapun nilai itu berada itu merupakan hal yang positif yang bisa kita terapkan. Misalnya saja nilai kejujuran, dimanapun berada kejujuran itu adalah sesuatu yang positif. Kemudian juga nilai disiplin juga sesuatu yang positif. Tetapi pada kata disiplin itu kita ubah menjadi disiplin positif. Kalau disiplin itu kaitannya dengan hukuman, kalau disiplin positif untuk penguatannya adalah restitusi yang Anda sampaikan tadi. Restitusi itu adalah bagaimana kita anak yang datang ke kita itu anak yang dengan identitas gagal. Nah itu kita kuatkan lagi, setelah itu nanti kita kembalikan ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nanti juga ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah hukuman yang bersifat dua arah. Jadi kita sudah menyetujui akan hukuman tersebut. Kalau pada disiplin kaitannya dengan hukuman itu cenderung bersifat satu arah dan tentu biasanya berkaitan dengan kekerasan verbal atau psikis. Ada aja kita dengan respon.
Untuk motivasi perilaku manusia, pada dasarnya setiap tindakan yang akan kita perbuat itu pasti memiliki motivasinya. Tidak mungkin kita tidak memiliki motivasi. Bahkan perilaku yang negatif sekalipun pasti memiliki motivasinya. Pada motivasi manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk yang internal itu motivasi yang dari luar. Contohnya adalah yang pertama ini, yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Pada motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang paling rendah sendiri, di mana kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Misalkan kita datangnya lebih awal agar supaya tidak ditegur oleh gurunya. Itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, yang paling rendah sendiri. Untuk tingkatan yang selanjutnya yang agak baik adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan rewards. Itu selangkah lebih baik daripada motivasi yang pertama. Tetapi motivasi yang paling baik adalah yang ketiga, yaitu motivasi dari dalam atau intrinsik, yaitu untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling tinggi, sebab motivasi ini dari dalam. Kita melakukan sesuatu untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Pada dasarnya setiap motivasi atau perilaku yang kita lakukan itu untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi. Contohnya kesehatan, sandang, pangan, atau mungkin tempat tinggal, papan. Nah, bayangkan kalau seorang murid datang ke sekolah, tetapi dia dalam perut kondisi yang lapar, tentu dia dalam belajar pun tidak tenang. Atau mungkin ada motivasi yang lain, misalkan ke kantin sehingga tidak membayar, itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Kemudian motif yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan kita diterima dalam suatu komunitas, baik itu misalkan teman sejawat, rekan kerja, atau mungkin teman. Bahkan anak yang terlihat introspek, itu pendiam, itu juga memiliki rasa ingin diterima oleh temannya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kekuasaan ini berkaitan dengan bagaimana kita menguasai sebuah materi, menguasai sebuah ilmu. Anak yang kebutuhan kekuasaannya itu kuat, biasanya dia selalu ingin menjadi yang terdepan. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Tentu setiap orang kan selalu ingin senang dalam hidupnya. Mungkin Bu Afi, kebutuhan kesenangannya apa Bu Afi? Luar biasa, saya juga senang itu. Bu Anu, kebutuhan kesenangannya apa Bu Anu? Bu Nunu mungkin apa kebutuhannya? Saya senang ketika menerima gaji, Pak. Sebentar lagi Bu Nunu ya. Kebutuhan selanjutnya adalah akan kebebasan. Nah, rasa bebas ini tentu setiap orang pasti ingin bebas, tidak ada dari kita yang ingin dikekang. Nah, next one. Nah, ini posisi kontrol dan restitusi. Di dunia pendidikan ini, di kita ada 5 posisi kontrol yang harus kita jalankan. Tetapi yang paling ditekankan adalah posisi manajer. Sekarang pada posisi penghukum, ini orang yang dengan posisi penghukum, dia memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya nadanya itu nada yang membentak. Dia juga memberikan hukuman yang bersifat satu arah. Nah, ini pada posisi penghukum ini sangat berbahaya. Kenapa? Bayangkan setelah anak kita hukum, terus dia duduk di bangkunya, dia akan memiliki masih rasa dendam kepada gurunya. Ya, dia bisa jadi dia mencoret-coret buku dan sebagainya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, pada posisi ini kita bicaranya dari hati, cenderung lembut. Apakah kamu gimana kalau seperti ini? Kan tidak baik. Bagaimana perasaan orang tuamu kalau melihat kamu seperti ini? Nah,
posisi pembuat rasa bersalah ini, anak yang diserang itu adalah dari dalamnya, psikis, sehingga lebih berbahaya daripada penghukum. Kalau posisi penghukum, anak mungkin rasa dendam dilampiaskan, selesai. Tapi kata pembuat rasa bersalah ini mungkin tidak dilampiaskan pada saat itu, tetapi terus ditekan. Kalau terus menerus bisa meledak. Nah, untuk posisi selanjutnya adalah posisi teman. Pada posisi teman ini kita friendly ke anak, jadi anak tidak merasa tertekan dan kita juga mendapatkan respon dari anak juga baik. Nah, pada posisi teman ini yang paling berbahaya adalah efeknya pada anak. Yang pertama, anak menganggap rasa hormat kepada kita, kepada guru tentu akan berkurang karena mereka menganggap kita adalah teman. Terus yang kedua, suatu masa apabila kita tidak bisa melindungi anak tersebut akan merasa kecewa. Selanjutnya, anak tersebut hanya akan patuh pada guru tersebut. Pada guru yang lain dia tidak patuh karena mereka menganggap mereka bukan temannya. Yang agak dekat dari bagus adalah pada posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini kita datang, jadi menangani anak dengan cara yang sangat sederhana. Kemudian tapi pada posisi pemantau ini hukuman yang diterapkan adalah konsekuensi. Kalau pada posisi penghukum maupun pembuat rasa bersalah itu yang diterapkan adalah hukuman, terutama pada saat penghukum itu hukuman secara fisik. Kalau pada posisi pemantau itu konsekuensi. Anak sudah tahu kalau saya melakukan ini konsekuensinya apa, itu dia sudah tahu. Kalau pada posisi manajer ini posisi yang diharapkan sebagai kita sebagai seorang guru, di mana anak kita rangkul dengan menggunakan restitusi. Restitusi itu adalah anak yang merasa bersalah kita rangkul, kita ajak untuk mengevaluasi kesalahannya apa, kita ajak dia untuk memperbaikinya, lalu kita melepaskan ke dalam komunitasnya dengan karakter yang lebih baik lagi. Dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Pada posisi memantau ini kita memberikan konsekuensi, tapi anak itu harus tetap kita pantau. Dia benar-benar menjalankan konsekuensinya atau tidak. Tetapi pada posisi manajer kita sudah tidak, karena hukuman yang kita berikan itu ada dari hatinya, sehingga dia melaksanakan dengan sepenuh hati. Keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal yang namanya peraturan kelas, tapi sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan kelas itu dibuat dari sekolahan, sudah berupa baku dan itu bersifat searah karena yang membuat adalah dari pihak sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu yang membuat adalah kesepakatan kita. Sebelum keyakinan ada yang namanya kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan ini sudah kita buat terus akan menjadi sebuah keyakinan. Pada kesepakatan kelas ini kita buat secara dua arah. Jadi kita tanya ke anaknya, kira-kira kesepakatan apa yang ada pada kelas tersebut agar kalian nyaman dalam belajar. Jadi kita tanya anak-anaknya apa kesepakatan apa yang akan kita buat. Terus setelah kita buat kesepakatannya apa, kita rangkum kesepakatan itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Jadi tidak terlalu banyak, cukup satu atau dua kalimat saja sudah cukup. Untuk video sebelum ke segitiga restitusi, kita akan melihat bagaimana posisi penghukum, pemantau dengan video.
Positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu udah terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan ini, setelah kita mengamati video tersebut, tentu kita sudah tahu bagaimana seharusnya kita sebagai pendidik, dan tempat yang harus cocok itu adalah kita sebagai manajer, di mana kita merangkul anak untuk menyelesaikan permasalahan dari permasalahan tersebut, sehingga permasalahannya itu solusinya dari hati anak tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi untuk melihat dari jalannya di posisi manajer itu yang diterapkan adalah segitiga restitusi. Seperti yang dijelaskan tadi, restitusi adalah kita merangkul anak yang gagal tersebut, lalu kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah kita, anak yang datang ke kita yang bermasalah, tentu dia dengan emosi yang tinggi. Nah, bagaimana kita menstabilkan emosinya, meredakan dulu emosinya agar dia tidak emosi. Sebab kalau kita anak itu masih emosi, pada saat kita mau membina mereka, tentu akan ditolak oleh anak tersebut. Dia akan tetap berontak dan kekeh akan kesalahannya. Setelah kita mengetahui menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Hal ini kita lakukan menanyakan ke anak tersebut. Setiap tindakan itu pasti mempunyai alasan. Alasannya apa? Pasti untuk memenuhi dari 5 kebutuhan tersebut. Dari kebutuhan itu pasti ada yang tidak terpenuhi sehingga anak itu berontak. Nah, berontaknya itu pasti untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, bagaimana kita menstabilkannya? Setelah stabil, kita validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan tentu punya alasannya. Nah, alasan apa anak itu untuk kok melakukan tindakan tersebut? Kita tanya dulu secara baik. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Setelah anak itu kondisinya sudah stabil, kemudian sudah kita validasi tindakan, tentu mereka akan mudah menerima masukan dan saran dari kita. Nah, di sini kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kira-kira dia langgar? Kemudian apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Dari situ nanti anak akan mendorong dia untuk merefleksikan tindakannya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat video selanjutnya. Di sini kita akan lihat bagaimana penerapan segitiga dari segitiga restitusi salam tersebut. dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri
bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, cara. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah. Tindakan yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, di mana anak ini datang dengan posisi yang gagal, kita stabilkan terlebih Ya saya dahulu. langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Setelah itu kita Iya, Pak. validasi Saya tindakan biasa yang aja, Pak. salah. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, ya? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang merusak Eka. Nah, selanjutnya emosinya mereka, baru kita tanyakan keyakinannya. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa berpikir mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir dan langkah selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itulah langkah-langkah dari segitiga institusi yang mungkin diharapkan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari penjelasannya ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kan Hanum. Saya ingin memberikan testimoni terkait pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Eko Ari. Menurut saya penerapan materinya itu sangat jelas dan mudah dipahami ya, karena Pak Eko ini menjelaskannya dengan sangat teliti. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan disiplin positif dan segitiga restitusi agar SDN Ngapel 1 menjadi sekolah yang
selalu berpihak pada anak. Sukses terus Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiplawati Mustika. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Eko Aristia. Nah, di sini menurut saya itu pemaparannya sangat jelas, materinya sangat jelas dan sangat mudah dipahami. Penerapan budaya positif ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di SDN Ngampel 1 agar kita bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak. Nah, tujuannya ini semoga anak-anak nanti ke depannya bisa menerapkan budaya positif yang lebih baik lagi di SDN Ngampel 1 Kota Kediri ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.